Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang analisis proses manajemen organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Garut. Saya Arif Nur Alim, selaku moderator dari kelompok 4, akan memperkenalkan anggota tim penyusun makalah. So, stay tune ya. Yang pertama, kita mempunyai anggota ladies team yang sangat luar biasa yang bernama Saudari Patona dengan NPM 240121191113 dan Saudari Nanini dengan NPM 240121191084. Kemudian dari boy team, kita memiliki dua anggota awesome. Yang pertama, saya sendiri, Arif Nur Alim dengan NPM 240121191181 dan Saudara Lingga dengan NPM 240121191053. Setidaknya ada 4 permasalahan utama yang melatar belakangi kami dalam penyusunan makalah ini. Yang pertama yaitu bagaimana sejarah dan struktur Dukcapil Kabupaten Garut. Yang kedua yaitu profil Dukcapil Kabupaten Garut. Yang nomor 3 yaitu apa fungsi Dukcapil Kabupaten Garut. Nomor 4 yaitu bagaimana proses manajemen Dukcapil Kabupaten Garut. Untuk sejarah Dukcapil akan dijelaskan oleh Saudara Lingga. Kepada Saudara Lingga, kami persilahkan. Saya akan membacakan sejarah Dukcapil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Dukcapil dibentuk atas dasar adanya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 Pasal 2 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut, di mana tugas Dukcapil ialah melaksanakan urusan pemerintah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas yang melaksanakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola informasi Dinas Kependudukan serta pendayungan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adapun struktur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini menurut Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Pasal 34 dan Pasal 35 Ayat 1 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Garut, yaitu susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 kepala dinas, 1 sekretariat dengan 3 subbagian, 4 bidang, 8 seksi, unit pelaksanaan teknis, dan kelompok jabatan fungsional. 1. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari kepala dinas, sekretariat membawakan subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan dan barang milik daerah, dan subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. C. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk membawakan seksi identitas penduduk, seksi pindah datang penduduk, dan seksi pendataan penduduk. D. Bidang pelayanan pencatatan sipil membawakan seksi kelahiran, seksi perkawinan dan perceraian, dan seksi perubahan status anak, perwarganegaraan, dan kematian. E. Bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan membawakan seksi sistem informasi administrasi kependudukan, seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan, dan seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi komunikasi. F. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan membawakan seksi kerjasama, seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, dan seksi inovasi pelayanan, dan unit pelaksanaan teknis dan kelompok jabatan fungsional.
fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Garut. Adapun fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. 2. Memberikan perizinan dan pelayanan umum bidang pendaftaran penduduk, bidang informasi kependudukan, bidang pencatatan sipil, dan bidang transmigrasi. 3. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. 4. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. 5. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal. Dan 6. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan. Setidaknya ada 5 tujuan Disdukcapil Kabupaten Garut. Yang pertama yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk. Yang kedua yaitu memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Yang nomor 3 yaitu menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional. Yang keempat yaitu mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Yang kelima yaitu menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selanjutnya adalah proses manajemen. Pada dasarnya, proses manajemen adalah proses perjalanan atau proses bagaimana sebuah organisasi tersebut bergerak atau bagaimana organisasi tersebut berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di awal ataupun apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam proses manajemen ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Proses manajemen yang pertama adalah planning atau perencanaan. Merupakan tahapan awal. Di sini kita merencanakan langkah apa saja agar tujuan dapat tercapai. Contohnya pada Disdukcapil merencanakan sebuah kegiatan untuk tetap bisa memberi pelayanan kepada masyarakat meski dalam situasi pandemi, yaitu berencana membuat layanan online untuk memudahkan atau layanan secara daring untuk memudahkan. Kemudian yang kedua adalah organizing, di mana setelah dilaksanakannya perencanaan dengan matang, langkah berikutnya adalah organizing. Pada tahap ini merupakan tahap pengkelompokan orang-orang, alat, tugas pokok dan fungsi serta wewenang, dengan arti lain bahwa adanya pembagian tugas dengan membuat struktur organisasi. Kemudian yang ketiga adalah actuating, adalah pelaksanaan atau usaha dari proses manajemen agar tujuan dapat tercapai. Setelah direncanakan, kemudian telah membuat organizing, maka selanjutnya adalah pelaksanaan. Contohnya Disdukcapil telah membuat website resmi, yaitu website Pasti Oke, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat adalah controlling. Dalam pelaksanaan proses manajemen diperlukan adanya pengawasan atau kontrol untuk mengetahui sejauh mana rencana dapat dilaksanakan, sehingga apabila terjadi kejanggalan atau ketidaksesuaian, maka kita bisa langsung untuk memperbaikinya. Kemudian yang terakhir yaitu evaluating atau evaluasi. Ini merupakan kegiatan yang sangat penting ketika setelah selesai dilakukan suatu kegiatan, maka adanya evaluasi dengan tujuan meningkatkan kualitas program, kemudian memberikan penilaian dan lain sebagainya. Contohnya seperti membahas mengenai hambatan apa yang terjadi, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman
Jika masih ada yang belum paham tentang materi apa yang kami sampaikan, kami membuka sesi tanya jawab di room WhatsApp grup yang telah disediakan sebelumnya dengan ketentuan dan syarat berlaku. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah ikut berpartisipasi dalam presentasi kami kali ini. Kami harap teman-teman semuanya dapat memahami materi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Kami membuka seluas-luasnya kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok 4. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.